air mengalir. Oke, indikator hijau nyala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga semua pada sehat, sehat walafiat, sehat semuanya. Oke, pada video kali ini seperti biasa yaitu kadang saya suka membuat sesuatu gitu ya. Nah, membuat sesuatu yang ya kayak gitulah ya, seperti di video-video saya sebelumnya biasa kan, hal-hal yang berkaitan dengan komputer tentunya. Oke, nah di video kali ini saya punya sesuatu, yaitu ini dia. Oke, ada yang tahu ini? Nah, ini adalah sebuah microcontroller ya, microcontroller. Ini ada chipnya ya. Ini namanya Arduino ya. Arduino ini jenis yang SMD ya. Sebagian besar teman-teman pasti tahu ya, terutama ini anak-anak teknik, anak-anak elektro ya, biasanya mereka bermain kayak gini ya. Anak-anak teknik banyak banget yang bermain seperti ini ya. Nah, sebelum kita eksekusi ya, ini sedikit saya jelaskan kegunaannya buat apa aja. Oke, Arduino ini kegunaannya itu banyak. Kegunaannya banyak ya teman-teman. Jadi ini bisa dibuat apa aja semau kita, dibuat terutama membuat alat-alat otomatis ya, membuat prototipe kayak gitu. Nah, ini menggunakan ini. Nah, biasanya kalau anak-anak teknik itu ini buat tugas ya, membuat eksperimen, membuat temuan-temuan baru yang kreatif, inovatif, menggunakannya ini ya. Jadi cara pembuatannya sebenarnya simple ya. Yang penting kita tahu maksudnya ya. Kita tahu maksudnya, kita mau bikin apa. Nah, di situ nanti diprogram. Nah, ini pakai coding ya teman-teman, pakai coding. Jadi nanti codingnya kita upload ke sini ya, kita simpan di sini. Nah, si prosesor si microcontroller ini, si Arduino ini nanti dia akan memproses apa sih dari maksud coding tersebut, dari program tersebut ya, maksudnya itu apa. Nah, nanti dia akan mengeksekusi ya, akan mengeksekusi misal dari inputnya itu dari sensor ya. Biasanya kita menggunakan input sensor ya, input sensor inframerah atau sensor ultrasonik. Pokoknya banyak jenis sensor bisa diinputkan di sini. Nanti outputnya itu mau berupa apa, SMS gateway atau berupa penggerakan motor atau yang lain. Oke, pada video kali ini saya akan mengkombinasikan akan membuat sesuatu ya. Ini ada Arduino, ini yang wajib ada ya. Nanti kita pakai ini buat input ya. Inputnya saya pakai sensor ultrasonik ya. Ini sensor ultrasonik ya. Jadi nanti kita mengatur jarak pakai ini aja ya, pakai sensor ultrasonik. Terus ada relay, ini modul relay. Ini buat apa ya, ibaratnya itu kayak konverter gitu loh, kayak saklar ya, nanti tahu sendirilah maksudnya ya. Ibarat kalau orang Jawa itu buat alat
nabok nyilih tangan ya, kayak gitu. Nabok nyilih tangan itu apa ya? Ya itulah. Nah, ada lagi nih, saya punya pompa, sebuah pompa mini. Ini pompa menggunakan 12 volt. Nah, makanya saya pakainya ini apa, modul relay, karena ini output dari ini dia hanya sampai 5 volt ya. Jadi saya butuh relay untuk sebagai nanti saklarnya kayak gitu. Oke, dari keempat alat ini ya, keempat benda-benda unik ini nanti akan saya buat mainan ya, buat mainannya itu asik ya, yang maksudnya ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari begitu. Ini hebatnya ini ya, hebatnya ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, teman-teman semua, ini langsung aja kita sambung-sambungin ya. Kita pasang dulu ini. Oke, saya pasangin ini dulu apa? Kabel ke sensor ya. Nah, sebelum dipasang ini ada keterangan ya. Ada keterangan apa ini? Ini ada keterangan ground, echo, trig atau trigger, sama VCC. Kalau VCC ini buat daya ya, buat mengangkat ini, yaitu ini VCC 5 volt ya. Terus trigger echo ini untuk membaca, mengirimkan dan menerima sinyal gitu ya. Kalau ground ya negatifnya ya. Langsung saja kita sambungin kayak gini. Nah, ini kabel jumper ya, ini sangat cocok sekali buat masang-masangin kayak gini, jadi nggak usah nyolder. Satu belum kepasang. Ini ya kayak gini ya, sampai mentok aja nggak apa-apa. Nah oke, ini sudah terpasang ya, sudah terpasang, tinggal kita sambungin ke Arduino. Oke, untuk trigger sama echo nya saya menggunakan 12 dan 13 pin ya, pin 12 13. Triggernya saya pakai 13, triggernya 13, trigger ya, jangan kebalik ya, trigger 13 ini warna biru. Oke, warna biru 13. Echo warna ungu, warna ungu saya pakai 12. Ini echo nya berarti 12 ini ya. Terus groundnya itu bisa di sini, ada ground GND, ada juga di sini ya, sini banyak malah, di sini nggak apa-apa biar. Groundnya warna apa ini, abu-abu. Ground ini VCC itu masuknya ke 5 volt. Oke, terpasang. Sekarang saya mau masang ini buat inputnya ya. Outputnya saya pakai sebenarnya langsung, cuman ini 12 volt, harus pakai relay tadi ya. Ini langsung aja dipasang. Ada 3 kabel in,
ya, 3 kabel in, ground, VCC. In ini buat menerima sinyal ya, sinyal hidup atau sinyal mati, on off, nanti masuknya ke in. Oke, dipasang saja. Sudah terpasang. VCC warna merah ya, VCC nya warna merah, groundnya warna coklat, sama innya warna hitam. Ground, kita pasang ground. Di sini tersedia banyak ground di sini. Oke. Sekarang innya saya pakai 8 aja. In yang warna hitam ya. In tadi warna hitam. Kita pakai 8. Pakai pin 8. Untuk VCC, oh ini kurang ya, kurang, jadi saya tambah aja pakai ini. Ini saya cabut dulu. Saya cabut, ini saya kasih ini aja. Nah, ini buat VCC. Oke, udah terpasang ya. Ini udah terpasang, tinggal dari sini nih, nyambungin motor ya, pompa dinamo ya, atau motornya ini saya kasih ke, nah ini saya pakai switching ya. Nah ini 12 volt nih, saya pakai switching, ini dia, saya pakai switching 12 volt 10 ampere. Oke. Ini kabelnya ya, saya ngambil yang ini nih, ini negatif. Nah di motor ini udah ada tandanya ya, tandanya yaitu yang merah, ini adalah positif ya, yang merah ini. Nah ini positif, yang ini negatif. Ini yang stripnya negatif. Saya pasang dulu kabelnya. Kok nggak masuk sih? Oke, ini kita tes dulu ya, nyala apa enggak. Oke, ini muter, kedengeran ya suaranya ya, nyala. Ini masuknya di sini. Di sini nggak apa-apa, di tengah. Kita pakai yang ini aja ya. Terus yang ini kita taruh di sini. Tulisan Cina ini apa ini ya, di sebelah sini. Nah jangan lupa dikunci. Nah ini kita sambungkan di sini. Nah kayak gini loh, kayak gini nih. Ini ya. Oke, jadi seperti ini.
sudah, kita tancapkan ke komputer. Nah, kalau sudah terpasang, ini kabel ini ya, kabel datanya kita pasang. Oke, lalu kita masukkan ke laptop. Oke, kita masukkan ke laptop. Kalau sudah, ini nyala ya, ini nyala. Oke, udah nyala. Sekarang kita ke program. Sudah nyala ini. Sekarang kita ke program. Oke teman-teman, ini dia programnya ya. Ini tadi yang udah kita buat. Ini program-programnya. Ada cons-in trig pin 13, itu sesuai pin yang kita pasangkan ya. Cons-in echo pin 12, itu sesuai pin yang kita pasangkan. Terus ada pin mode 8 ya, output. Nah, itu sesuai yang kita pasangkan tadi buat motornya. Ini ada void loop. Nah ini ya, ini distance atau jarak ini kita buat 50 karena jarak nanti dia membacanya sebuah benda jarak 50 minimal 50 cm dari gimana ya, untuk jarak ini 50 cm ya, saya setting 50 karena si ultrasonic membaca benda itu minimal jarak 50 cm, maksudnya seperti itu ya. Nah kalau dia udah bisa membaca benda atau kita ya, nah dia akan menggerakkan motor kayak gitu maksudnya. Oke, langsung saja ini ya, ini if ya, ada else juga. Oke, langsung saja ini kita upload. Sebelum kita upload kita pastikan portnya. Oke, ini port 9. Oke, jangan lupa pokoknya port ini harus sesuai ya. Arduino terhubung ke port 9, COM 9. Oke, kalau sudah kita upload saja. Nah ini sedang proses compile nanti selesai tinggal upload. Nah ini uploading, down upload, berarti sudah selesai. Oke. Nah oke, tadi sudah kita upload, sekarang kita tes ya, kita tes apakah benda ini bisa ya, bisa berjalan ya. Nanti kalau warnanya hijau dia pasti mengaktifkan si pompa ini. Coba kita kasih. Nah itu ya, dia bisa. Oke, coba lagi. Oke, agak tinggi tadi 50 ya, agak tinggi lagi nih. Oke, tuh ya, bisa ya. Segini dia berhasil. Oke, ini ya jaraknya ya. Oke, tuh indikator hijau. Oke, sekarang kita coba untuk menyedot air ya. Oke, akan kita tes ya. Ini Arduino nya ya.
Terus ini gayung, ada airnya, ini gayungnya ada airnya. Ini agak saya jauhkan dari peralatan ini karena air itu bahaya kalau kena mesin elektronik ya. Ini botol ya, botol nanti buat pembuangannya, ini buat apa ya, masukin airnya ya, biar teman-teman semua tahu. Oke, ini sudah masuk. Sekarang kita tes, coba tuh ya, perhatikan botolnya, dia ada air mengalir. Oke, indikator hijau nyala, kasih dia jarak, kasih dia benda. Oke, di depan ultrasonik kita kasih sesuatu, ini tangan contohnya ya. Oke, kita taruh lagi. Oke, kita tes sekali lagi. Oke, tuh ya, tuh kencang banget ya, ini powernya gede ini. Oke, berarti berhasil ya kita membuat mainannya itu ya. Oke teman-teman, itu tadi sudah kita coba ya, alatnya bisa berjalan. Nah, jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari alat tersebut itu nanti bisa kita taruh di masjid mungkin ya, buat tempat wudhu otomatis ya, buat tempat wudhu otomatis, atau buat apa namanya, ngisi bak otomatis itu juga bisa ya. Jadi kita nggak perlu nyalain keran kayak gitu, pokoknya serba otomatis. Atau di masa pandemi ini, zaman lockdown itu ya, nah itu kadang orang dikasih disinfektan kayak gitu, ini bisa diterapkan. Jadi manfaat dari mainan tadi itu ya, itu banyak sekali kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin teman-teman di rumah mau mencoba, silahkan ya, silahkan mencoba dikreasikan, atau dengan alat-alat lain itu bisa ya. Pokoknya saya yakin teman-teman di rumah itu lebih kreatif lagi ya. Jadi dikombinasikan dengan berbagai alat itu bisa ya. Nah, nanti di video saya berikutnya saya akan buat mainan lagi ya dengan Arduino. Itu nanti teman-teman tunggu saja ya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Selamat mencoba ya, selamat menikmati, selamat berkreasi, pokoknya salam kreatif ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.